Ibu-ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi ini yang perlu ditekankan sama wanita-wanita. Jangan malas untuk mandi wajib kalau sudah bersih. Ini penyakit kita nih. Jam 8 pagi udah bersih. Tak mau dia mandi zuhur. Allah nanti ajalah tanggung katanya. Atau jam 12 sudah bersih pak. Dia tak mau mandi. Ah nanti ajalah tanggung habis sore aja. Maka selama zuhur dan asar itu dia tinggalkan secara sengaja. Dosa besar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita semua. Pada kesempatan di Ahad subuh yang mulia ini kembali kita dipertemukan Allah di Masjid Al-Ikhlas yang sangat kita cintai dalam rangka sholat subuh berjamaah, dan setelah itu kita duduk untuk bermajelis ta'lim, mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari sama kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda jamaah yang dimuliakan Allah, kajian kita hari ini, mohon maaf Pak, hari ini kita coba menyentuh sedikit kajian kepada kelompok ibu-ibu. Saya agak sedikit terpanggil hati saya dalam keadaan seminggu yang lalu Pak, ketika kita mengisi pengajian di kelompok ibu-ibu, kelompok emak-emak. Kita bicara tentang masalah fikih. Banyak yang masih menganggap fikih itu sekedar kajian biasa. Mohon maaf sekali lagi Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, termasuk ketika bicara masalah haid dan nifas. Banyak Bu, ibu-ibu atau kelompok-kelompok wanita muslimah yang masih belum memahami tentang haid dan nifas itu. Sehingga hari ini, subuh ini, saya ingin mencoba mengurai itu sedikit dulu Bapak Ibu. Bukan berarti kajian ini untuk ibu-ibu atau untuk wanita, bapak-bapak tak boleh dengar. Karena istri bapak juga di rumah adalah perempuan. Anak bapak juga di rumah adalah perempuan. Emak kita juga di rumah atau dimanapun emak kita perempuan. Nah tentunya kajian ini sangat relevan kalau nanti kita dengar sama-sama. Kemudian ini kita sampaikan kepada anak-anak kita, anak-anak perempuan kita, istri-istri kita di rumah. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, haid dan nifas ini Pak Ibu. Satu lagi ada namanya istihadah. Mohon maaf, ada juga mungkin nanti mak-mak berkata, alah kami tak penting lagi itu Ustaz, awak tak haid lagi, tak nifas lagi katanya. Nah sekali lagi saya sampaikan, ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bukan tujuan kita mengaji untuk awak saja, tapi untuk orang-orang yang berada di sekitar awak juga kan perlu juga nanti kalau kita ditanya bisa kita menjawabnya. Karena ini memang Pak, sentuhannya kepada ibu-ibu agak payah nih, karena lebih banyak ustadz ketimbang mu'alimah hari ini di kota Medan. Iya kan Bu? Ibu-ibu wirid penceramahnya ustadz. Mencari mu'alimah ada juga tapi agak payah. Jadi sehingga fikih wanita itu agak kurang tersenggol ya. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Darah itu ada haid. Ya, darah yang dari wanita nih Pak ya. Haid. Kemudian nifas. Satu lagi istihadah. Nah, nanti kita akan sisipkan sedikit setelah bicara nifas, ada namanya wiladah.
Apa itu haid? Haid itu Bapak Ibu Ayah Bunda adalah al-haidu lughatan as-sailani. Haid itu dalam menurut bahasa itu adalah as-sayalanu. Maaf ya, as-sayalanu. Mengalir. As-sayalanu mengalir. Kemudian dalam istilah syarak adalah darah yakhruju yang keluar min aqsa rahimil mar'ah, dari pangkal rahim perempuan, ala sabilis sihhati, dalam keadaan sehat, fi awqati mahsusatin, dalam waktu yang tertentu. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, haid itu adalah as-sayalanu, mengalir. Ya memang mengalir itu. Tapi kalau menurut syara, bahwa haid itu adalah darah yang keluar dari pangkal rahim atau dari rahim seorang wanita dalam kondisi keadaan sehat. Waktunya tertentu. Saya kira definisi ini tak jadi masalah ini. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tapi ada yang penting Pak Ibu. Aqallul haidi, waktu paling sedikit haid itu, paling sedikit ya Bu, yaumun wa lailatun, satu hari dan satu malam. Ini waktu yang paling singkat haid itu Pak Ibu. Kalau nanti seandainya ada orang yang bertanya, maaf cakap, mohon maaf anak ibu atau anak bapak yang perempuan ngelapor sama ibu lah, biasanya nggak mungkin ngelapor sama bapak. Mak, semalam pagi saya haid sampai malam, terus malamnya masih tetap keluar. Tiba-tiba pagi nih mak, habis dia mak. Kok bisa satu hari aja ya mak ya? Aku takut mak terjadi apa-apa. Maka ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, keadaan seperti ini kan akan terjadi nih. Bagi kita yang nggak paham fikih, yang nggak ngaji, yang nggak memahami tentang apa konsep haid itu, maka bilang, kau hati-hati kau nak, ini mungkin kau ada masalah ini. Maka pergilah kita bawa anak kita langsung ke dokter. Padahal sebenarnya itu adalah waktu yang paling singkat kondisi haid itu. Satu hari, satu malam. Pergi ke dokter, periksa. Kata dokter aman-aman saja, ya aman. Harusnya sebelum ke dokter kita pahami dulu hukum fikih itu. Apa kata dokter? Nggak ada masalah ini. Nah ini nih Bu, jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi ternyata haid itu waktu paling singkatnya disebutkan dalam kajian fikih yaumun wa lailatun, satu hari satu malam. Wa ghalibuhu, kebiasaannya situn au sab'un, 6 atau 7 hari. Ini kebiasaannya 6-7 hari. Wa aksaruhu, dan paling banyak khamsata asyara yauman, 15 hari. Wah, saya agak menarik ini. Ini ulama fikih yang menulis lebih detail. Paling sedikit 1 hari 1 malam. Bahasa kita kalau pakai bahasa 24 jam itu. Biasanya 6 hari atau 7 hari. Paling banyak 15 hari. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, saya tak menceritakan lagi batas awal umur orang haid. Itu relatif, variasi. Saya kira pasti nanti anak-anak kita di rumah kalau terjadi itu akan bicara sama emak-emaknya, sama ibu-ibu. Jadi ini ya Bu, paling singkat 1 hari 1 malam Pak. Kemudian yang kedua adalah 6-7 hari, ini kebiasaan. Dan yang ketiga 15 hari. Ini yang pertama.
Yang kedua, haid itu terhitung harinya hari yang haid, bukan hari yang tidak haid. Contoh, 2 hari haid seorang wanita, ya kan Pak, istri Bapak 2 hari haid, hari ketiga bersih, stop haid itu Bu. Maka wanita itu kalau seandainya sudah stop, dia haidnya berhenti, wajib mandi. Wajib mandi. Maka segala hak kewajiban yang melekat pada dirinya wajib dia lakukan. Apa itu? Sholat, zuhur, asar, maghrib. Tiba-tiba Pak, habis maghrib keluar lagi Bu. Maka setelah keluar itu, maka ya udah gugur lagi kewajibannya. Maka dia terkenakan hukum orang yang haid, nggak boleh lagi sholat, nggak boleh lagi baca Quran, nggak boleh lagi tawaf, nggak boleh lagi haji, gitu kan, nggak boleh lagi tawaf, melakukan ibadah-ibadah yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Nah itu dia. Nah lihat Bu, misalnya 2 hari haid, hari ketiga keempat bersih, berarti 3 keempat ini wajib sholat. Nggak keluar lagi, stop, mandi, wajib sholat. Hari kelima keluar lagi. Mohon maaf ibu-ibu, ini kalau saya tanya kira-kira haidnya udah berapa hari Bu? Banyak emak-emak yang bilang udah 5 hari dong Pak Ustadz. Enggak, haidnya masih 2 hari haid, hari ketiga keempat bersih, hari kelima haid lagi, berarti haidnya masih 3 hari. 2 hari ini bersih dia. Maka bukan berarti haid yang pada hari kelima ini sebagai terhitung haid yang pertama. Karena mungkin haid yang itu belum habis. Jadi ada keadaan seperti itu Bunda jamaah yang dimuliakan Allah. Kita kan haid ini yang kita tandain kan tanggal-tanggalnya kan secara Masehi nih. Oh, setiap tanggal 4 awal bulan haid nih. Nah, ibu-ibu siap-siap deh itu. Tiba-tiba bergeser dia 3 hari bisa jadi, lebih cepat bisa jadi. Bukan kita memperhatikan tanggal hijriahnya. Ada emak-emak yang pernah cerita sama saya, Pak Ustadz, saya selama Ramadan semalam itu nggak haid-haid saya Ustadz, alhamdulillah kali. Kenapa nggak haid? Ya nggak dapat dia selama puasa itu. Ya bisa jadi nggak dapat. Kalau seandainya puasa Ramadan itu, dapatnya Ramadan itu katakanlah minggu kedua. Ya kan Pak Bu? Ibu tuh haidnya di minggu pertama. Ramadan masuk di minggu kedua, di bulan Masehi. Habisnya nanti di penghujung minggu kedua. Sebenarnya ibu tuh bukan tak haid, tapi masuk pada bulan Ramadan itu dia dalam keadaan bersih dia udah haid. Iya kan Pak? Ini gitu ya keadaannya. Dia haid misalnya di bulan Mei haid dia tanggal 1 Mei sampai tanggal 6. Ramadannya tanggal 8. Berarti kan tanggal 8 akan datang bisa raya. Nah, kemudian bulannya itu yang pas bulan yang Juninya mundur dia 1 minggu. Nah, itulah yang terjadi. Jadi sebenarnya bukan 1 bulan nggak haid itu, haid juganya, tapi permasalahannya itulah ketentuan tanggal itu yang berputar. Baik, ibu-ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi ini yang perlu ditekankan sama wanita-wanita. Jangan malas untuk mandi wajib kalau sudah bersih. Ini penyakit kita nih. Jam 8 pagi udah bersih. Tak mau dia mandi zuhur. Allah nanti ajalah tanggung katanya. Atau jam 12 sudah bersih Pak. Dia tak mau mandi. Nanti ajalah tanggung habis sore aja. Maka selama zuhur dan asar itu dia tinggalkan secara sengaja, dosa besar itu. Nah, ini dia Pak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Baik. Yang kedua, nipas.
Apa itu nifas? Wan nifasu huwa ad-damul khariju akibal wiladah. Nifas itu adalah darah yang keluar akibat proses melahirkan. Nah ini mak-mak nih, melahirkan keluar darah, terus mengalir darah, itulah darah nifas. Darah yang keluar disebabkan melahirkan, darah nifas. Ustadz, yang wiladah itu yang mana? Wiladah itu adalah darah yang keluar mengiringi janin itu keluar, itulah wiladah. Nifas itu yang mana? Darah yang keluar akibat proses melahirkan. Setelah melahirkan, keluar anaknya, keluar janinnya, terus keluar darah, itu nifas. Jadi wiladah itu yang mana? Wiladah itu darah yang menyertai keluar dia bersamaan dengan proses lahirnya anak itu. Itulah sebabnya para ulama mengatakan, ada ulama yang mengatakan ini hampir sama, sehingga mandi wiladah itu hukumnya sunnah saja. Yang wajib itu nanti mandi wajib setelah nifas itu selesai. Jadi ulama mengatakan seperti itu karena sesungguhnya agak susah kita membedakan, kan gitu ya kan Pak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, darah yang mana itu. Tapi ulama mengatakan sunnah. Kalau ada yang mengatakan itu wajib, nggak apa-apa juga untuk kebersihan kita. Macam mana mandi wiladah itu? Ya habis melahirkan bersih-bersih kita mandi, itulah dia. Kadang kita tak mau melakukan itu. Enggak lah, nggak usahlah mandi, awak kan baru melahirkan, payah. Tapi tetap orang melahirkan mandi juga nya Bu. Nggak bisa lah mandi kayak gitu. Loh kok nggak bisa? Apa masalahnya? Dibopong sama suami, bawa kamar mandi, duduk mandinya. Kemudian bolehkah suami mengambilkan air? Boleh, nggak apa-apa. Orang waktu pas hidup aja, waktu pas sehat mandi-mandian kok. Maka jamaah yang dimuliakan Allah tidak ada alasan. Nah, gitu. Tapi walaupun itu hukumnya wiladah itu adalah sunnah. Baik, nifas itu ayah bunda jamaah yang dimuliakan Allah. Kita lihat dulu aqallu zamanin nifas, paling sedikit waktu nifas itu adalah lahzah. Lahzah tuh kalau bahasa Indonesianya gini Bu, lahzah tuh gitu, sekali meludah ya Pak Haji, sekali mencet itulah lahzah tuh. Ya, ada rupanya nifas sikit gitu Ustaz, ada. Siapa itu? Ya, perempuan-perempuan yang melahirkan tanpa jalan normal, sesar, operasi. Itu kan tak keluar dari rahim, perutnya dibelah, kan begitu ya kan Bu, keluar anak dari proses operasi itu sesar. Maka bisa jadi nifasnya itu seperti ini, lahzah ini. Kalau orang yang nggak paham fikih, maka dia mengatakan bahwa aku penyakit aku nih kayaknya, kenapa nggak keluar darahku, cuma sedikit aja, itu aja. Belum tentu. Karena dari kajian fikih, jangan-jangan nifasnya yang dialami hanya lahzah, sedikit aja. Wa ghalibuhu, kebiasaannya, ibu-ibu kebiasaannya adalah arba'una yauman. Nifas itu kebiasaannya, lazimnya adalah 40 hari. 40 hari itu biasa. Wa aksaruhu, paling banyak, paling panjang itu situna yauman, 60 hari. Seorang yang melahirkan di saat 40 hari belum habis nifasnya, hari ke-45 belum habis, dia udah stres. Dia ngelapor sama emaknya, dia ngelapor sama suaminya, kok nggak berhenti-berhenti, katanya 40 hari, kayaknya bang kita panggil lah ini dokter spesialis kandungan, ini kayaknya punya penyakit aku nih. Tunggu dulu. Jadi kalau tak 40 hari lebih, jangan cepat kali mengatakan seperti itu, tunggu dulu. Masih ada waktu, mungkin kita termasuk kelompok orang yang 60 hari. Tunggulah 60 hari. Jangan-jangan di hari yang ke-59 berhenti dia Bu. Maka udah bersih, kalau begitu wajib mandi. Mandi bersih itu, mandi janabah, mandi. Setelah itu sucilah wanita itu,
dan kewajiban-kewajiban yang melekat pada dirinya, maka wajiblah dia sholat. Ayah bunda jamaah yang dimuliakan Allah, itu nifas. Jadi kalau boleh kita urutkan Pak, haid ibu 1 hari 1 malam, biasanya 6 atau 7 hari, paling banyak 15 hari. Nifas 1 kali meludah atau 1 kali mercik 40 hari biasanya, paling banyak 60 hari ya. Kita akan lihat di haid paling banyak 15 hari, di nifas paling banyak 40 hari. Apabila darah ini keluar melampaui batas hari paling banyak, maka itu sudah namanya darah istihadhah. Wanita haid 15 hari kemudian dia keluar terus melebihi 15 hari, maka dimulai hari yang ke-16 itu sudah istihadhah. Walaupun saya membaca juga dalam satu literatur masih ada lagi rentan dibuat ulama sampai 3 atau 4 hari itu. Jadi kalau begitu kurang lebih hari-hari yang ke-18 atau hari yang ke-19 kalau masih tetap keluar itu sudah darah istihadhah. Nifas kalau udah 60 hari nggak berhenti, lewat dari 60 hari bisa jadi bukan nifas lagi, tapi namanya darah istihadhah. Apa itu darah istihadhah? Darah istihadhah itu adalah darah penyakit yang keluar. Jadi bagaimana itu? Darah istihadhah ini Pak, Ibu, ini bukan berarti nggak sholat-sholat. Kalau sudah melewati batas yang ditentukan tadi 15 hari untuk haid, 60 hari untuk nifas, kemudian darah masih keluar, maka wajiblah perempuan itu untuk mohon maaf menutup tempat jalan keluar darah itu dengan cara, katakanlah ibunda, dengan cara yang modern hari ini, apakah memakai pembalut atau pampers segala macam, dan dia harus wajib sholat. Bagaimana ketentuannya? Sholatnya seperti biasa, tapi wudhunya yang harus kita pahami. Bagaimana wudhunya? Wudhunya hanya bisa digunakan 1 kali wudhu untuk 1 sholat. Wudhunya 1 kali wudhu untuk 1 sholat. Jadi biasanya ibu-ibu kalau berwudhu zuhur itu kalau wudhunya masih bertahan tak batal bisa dipakai untuk asar. Kalau masih bertahan bisa dipakai untuk maghrib. Iya Bu, iya. Tapi kalau orang yang istihadhah ini nggak bisa, wudhunya hanya untuk waktu sholat, 1 waktu sholat. Misalnya ada wanita yang istihadhah, dia mau sholat zuhur maka dia berwudhu. Habis sholat zuhur wudhunya itu nggak bisa lagi dipakai lagi. Nanti kalau mau sholat asar dia harus wudhu lagi. Nanti kalau dia sholat maghrib dia harus wudhu lagi. Kecuali kalau sholat sunat yang mengiringi dengan waktu sholat wajib. Seperti sholat ba'diyah, sholat qobliyah itu sepaket dengan sholat fardu itu, maka itu boleh wudhunya 1. Sholat zuhur misalnya, habis sholat zuhur ada lagi sholat sunat, nah itu tetap nggak apa-apa. Bukan berarti habis sholat zuhur pergi lagi dia berwudhu untuk sholat sunatnya, enggak. Tapi kalau seandainya 2 sholat yang berbeda itu harus digunakan 1 kali wudhu. Ya Pak ya Ibu ya jamaah yang dimuliakan Allah, ini istihadhah. Darah istihadhah itu darah penyakit. Nah Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini kan dasar nih, ini dasar. Tapi terkadang yang dasar ini masih banyak juga orang yang tak memaklumi dan tak memahami. Sehingga kalau udah haid wanita itu, anak gadis kita udah haid lah. Udah siap kau haid, udah mandi kau, udah mandi apa? Mandi pokoknya. Dia menganggap bahwa mandi haid itu mandi biasa saja. Sebenarnya tidak. Mandi haid itu namanya mandi janabah. Berniat bunda jamaah yang dimuliakan Allah. Banyak kesunahan yang melekat di situ. Salah satu sunnahnya itu adalah apa yang dilakukan oleh yang telah diberikan petunjuk sama Nabi, berwudu. Berwudu di awal sholat. Berwudu di awal mandi, sebelum mandi. Berwudu setelah mandi. Mengapa begitu? Ini sunnahnya. Di awalnya itu kan kita menghilangkan hadas besar, maka dengan berwudu kita hilangkan hadas kecil. Nah di saat kita berwudu itu sebelum mandi,
kemudian di saat kita mandi kita kan menggosok-gosok. Yang membatalkan wudhu itu kan menyentuh kemaluan. Saya kira tak mungkin orang mandi junub nggak menyentuh kemaluan. Maka di saat dia menyentuh kemaluan itu batallah wudhunya. Nanti setelah dia mandi dia berwudhu lagi. Itulah dia Pak jamaah yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, gini. Wudhunya orang selesai mandi junub, wudhunya orang selesai mandi junub, jika dia tak batal artinya dia tak menyentuh kemaluan, dia tak buang angin, dia tak bersentuh dengan perempuan yang bukan muhrimnya kalau laki-laki, atau kalau perempuan dia tak menyentuh laki-laki yang bukan muhrimnya, atau tak bersalaman dengan suami segala macam, maka wudhunya yang siap mandi itu bisa dipakai sholat. Itu bisa dipakai untuk sholat. Tapi wudhu yang dipakai sebelum mandi, seorang wanita mau mandi wajib nih Pak Ibu, kemudian dia berniat, dia berwudhu dulu, kemudian habis berwudhu, ini wudhunya nggak batal nih, selama mandi dia nggak batal wudhunya. Hebat kan Bu? Mandi dia tak batal wudhunya Pak, tak batal wudhunya. Hebat tuh, macam mana lah Ibu tuh tak batal wudhunya di saat mandi tuh? Berarti kan tak ada yang keluar, tak pipis, tak apa. Maka habis itu Pak Ibu, dia nggak berwudhu lagi, langsung dia sholat. Maka ini nggak boleh, wudhu itu nggak boleh dipakai untuk sholat, karena dipastikan itu dalam keadaan mandi itu pasti ada najis yang melekat, yang keluar, hadas yang keluar gitu Pak Ibu. Jadi yang boleh dipakai itu yang habis sholat itu. Nah, wajib mandi itu jamaah yang dimuliakan Allah kan mengalirkan air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mengalir Bu. Kemudian dafkun, apa dafkun itu? Menggosok-gosok. Bahkan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, disunnahkan kalau kita mandi itu berpindah kita dari satu pijakan ke pijakan yang lain, supaya memastikan bahwa telapak kaki kita ini nggak di situ-situ aja. Jadi kalau mandi jangan di sini-sini aja, pindah kita supaya kaki ini teraliri oleh air, dan itu telah diberikan petunjuk oleh para ulama, bukan sembarangan. Jadi kita jamaah yang dimuliakan Allah, setelah dafkun menggosok-gosok kita pindah itu, berpindah. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, ibu-ibu bapak hati-hati juga mandi wajib itu dalam keadaan jongkok. Kalau jongkok bisa jadi lekukan dan jepitan paha itu nggak mengaliri air. Nah, inilah Pak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Baik. Jadi 3 darah ini harus kita jelaskan ini Pak Ibu. Janganlah main-main kita dan anggap sepele kita dengan masalah darah ini. Saya sering bertanya karena saya mengajar fikih. Bahkan di mahasiswa pun terkadang kita tanya, banyak yang masih belum paham, niat mandi wajib aja masih belum paham. Kemudian saya tanya, berapa batasan waktu orang haid itu? Nggak tentu Pak katanya. Ya nggak tentu. Kau harus tahu nggak tentunya, saya bilang. Banyak yang nggak tahu itu Pak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi ada haid itu yang keluarnya itu kan kelang-kelang, dia keluar 1 hari, 1 hari lagi stop, nggak ada keluar-keluar, besok keluar lagi. Nah waktu pas berhenti itu kewajibannya juga sama. Artinya begini, kalau seandainya sama yang saya maksud itu adalah di saat dia bersih maka kewajibannya melekat, sholatnya wajib, jangan stop. Ini ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, karena berdasarkan kebiasaan saya haid 7 hari, berarti kalau 1 hari haid 1 hari enggak, udahlah yang enggak haid itu nggak usah sholat lah, orang biasa 7 hari kok. Oh enak kali kayak gitu. Pokoknya di saat suci maka semua kewajiban melekat. Mohon maaf, minta izin saya ayah bundaku jamaah yang dimuliakan Allah. Di saat suci itu bersih, besok haid, hari kedua bersih, malamnya seorang wanita itu mohon maaf melakukan hubungan sah ya dengan suaminya, boleh ya, boleh, orang udah bersih kok.
Yang nggak boleh itu kalau dalam keadaan haid. Ya kalau udah bersih nggak ada masalah. Tapi hati-hati kalau dalam keadaan haid. Kalau dalam keadaan haid itu yang melakukan seperti itu ada dendanya Pak. Dendanya kifaratnya ada itu. Itu kena denda itu. Dendanya itu ukurannya itu luar biasa itu Pak. 1 kali perbuatan ada dendanya itu. Nanti kita akan kaji itu dendanya itu. Bukan main-main itu. Ya, kalau saya tidak silap itu dendanya itu kalau di Indonesia kan itu sekitar 2 gram emas kalau saya tidak silap. Nanti kita bahas lagi nih secara detail ini. Ya. Karena dia dendanya itu terukur dengan dinar. Nanti akan dijelaskan itu. 1 dinar itu kalau saya tak silap menurut kalau saya tak silap nanti kita lagi sekitar 4 gram emas. Jadi dendanya itu kan setengah dinar, berarti 2 gram. Itulah dia kifaratnya itu. Bayangkan tuh Pak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Apapun ceritanya keadaannya kalau dalam keadaan haid tak boleh lakukan itu. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi haid, nifas, wiladah, inilah dia keadaannya. Inilah konsep dasar itu jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, nifas itu prosesnya udah jelas, melahirkan. Saya mau tanya dulu sama ibu-ibu. Bu, kalau orang sesar itu ada nifasnya kan, Bu? Ya, nggak pernah ibu ini melahirkan nanti. Orang yang sesar Bu, operasi, ada nifasnya Bu? Oh, berarti emak-emak di sini hebat nih, natural, normal semua. Jadi saya bertanya begini, supaya jangan saya salah, karena sudah pernah kita diskusikan sama pakar kesehatan, sama dokter juga. Itulah makanya Bunda, dalam Islam itu ada wiladah, ada nifas, ya Pak. Mak pernah bertanya sama saya, ngapain ada wiladah, ngapain ada nifas, orang sama-sama aja kok, darahnya itu juga. Ternyata sudah dijawab dengan keadaan kecanggihan zaman hari ini. Banyak ibu-ibu, mak yang tak mau melahirkan dalam keadaan normal, dia operasi. Ya operasi anak kan keluar dari perut ya Bu ya, dikeluarkan. Nah pertanyaan saya Bunda jamaah yang dimuliakan Allah, bisa jadi nifasnya keluar normal 40 hari, tapi ternyata banyak yang tidak. Banyaknya cuma yang seminggu saja habis. Ada yang banyak keluar juga sampai 36 hari. Nah, kondisi seperti ini, andai darah nifas itu tak keluar, berarti wiladah inilah ya kan? Itulah dia, karena darah keluar. Darah yang proses melahirkan itu, darah setelah melahirkan, nifas darah yang keluar proses melahirkan itulah wiladah tadi. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, keadaan-keadaan kondisi seperti ini harus kita pahami. Jadi saya bermaksud menyampaikan ini kepada mak-mak saya yang hadir di sini. Jangan lupa Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa habis melahirkan mandilah dulu. Apa nama mandinya? Mandi wiladah. Setelah itu 40 hari habis nifas itu mandilah. Itu namanya mandi junub. Ya, mandi junub, membersihkan semua tubuh kita nih. Nah, kesimpulannya ayah bunda jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa darah itu ada namanya haid, ada namanya nifas, ada namanya istihadah. Haid 1 hari 1 malam, biasanya 6-7 hari, paling banyak 15 hari. Lewat dari itu namanya istihadah. Nifas lahzah, 1 kali ludahan, 1 kali percikan. Biasanya 40 hari, banyaknya paling banyak itu 60 hari. Lewat dari itu namanya istihadah. Istihadah
wajib sholat, wajib puasa, wajib semuanya lah. Boleh naik haji, boleh tawaf, boleh. Tapi harus ditutup, tak boleh bercecer. Nah, keadaannya bunda jamaah yang dimuliakan Allah, wudhunya hanya bisa dipakai satu wudhu untuk satu kali waktu sholat. Nanti banyak lagi jamaah yang dimuliakan Allah penjelasan satu wudhu untuk satu kali ibadah. Misalnya baca Quran, wudhu dia baca Quran dia. Nah, habis itu tenang dia santai. Dia mau sholat lagi misalnya bu. Ini kan masih wudhu untuk baca Quran. Apakah bisa dipakai? Nggak bisa. Kalau mau sholat tetap wudhu lagi dia. Baik, saya kira inilah mungkin ayah bunda jamaah yang dimuliakan Allah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih ayah bunda hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat kajian yang sederhana ini, sekedar mengingatkan kembali sama ibu-ibu saya, mama-mama saya tentang masalah haid itu. Inilah yang kita khawatirnya, saya khawatirnya memang disampaikan masalah ini yang mendengar orang-orang yang tak haid lagi. Harusnya yang mendengar ini orang-orang yang haid atau orang-orang yang akan haid, supaya dia paham betul, oh begini rupanya. Ya, anak-anak kita yang beranjak dari masa anak-anak ke masa remaja, ini kan akan haid dia. Bisa jadi kelas 6 SD udah haid, bisa jadi kelas 5 SD sudah haid. Tapi kalau tak paham jamaah yang dimuliakan Allah, inilah akan kendala yang akan dialami oleh emak-emak secara umum. Ya, mudah-mudahan dapat kita maklumi. Terima kasih.